Posbendu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan praktek posbindu. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama kami dan tugas kami masing-masing. Pertama, saya Rianti sebagai pasien. Dan saya Dila Sisnimati sebagai pasien. Dan saya Putri Fauzia yang bertugas di meja 2. Dan saya atas nama Sri Puji Lestari sebagai perawat yang bertugas di meja 4. Saya Hasnur Nagwa Putri yang bertugas di meja 4. Saya Wanda Cantika bertugas di meja 5. Saya Wadeden Rahmatul Lestari bertugas di meja 1. Saya Anissa Lasana bertugas di meja 3. Saya Fida Septia Malia Aksan bertugas di meja 3. Saya Sufiani sebagai pasien. Saya Muhammad Terus bertugas di meja 3. Atas nama siapa? Ada KTP-nya, Pak? Atas nama Rian ya. Untuk pekerjaannya apa, Pak? Saya Nomor HP-nya, Pak, mau disebutkan? 9823 9324 992. Ini baru pertama kali ke sini ya, Pak? Kita bisa langsung ke meja 2 ya, Pak? Oke, baik, Pak. Kebiasaan Bapak apakah setiap hari sering merokok? Yang merokok. Baik, Pak. Kemudian apakah Bapak sering makan makanan yang bergizi seperti makan sayur? Baik. Selanjutnya, apakah sering mengkonsumsi alkohol? Ya, pernah. Bagaimana dengan istirahat dan tidur Bapak? Apakah sering terbangun tengah malam? Ya, sering. Selanjutnya, aktivitas fisik. Apakah sering berolahraga? Sering. Kalau stres tidak? Ya, Baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ke meja 3. You got me looking for attention. Oh ya, bisa lihat datanya? Oke. Nah, di sini di meja 3 itu pengukuran berat badan, tinggi badan sama lingkar perut. Boleh saya tanya berat badan sebelumnya itu berapa ya? 4. Langsung saja kita melakukan pengukuran. Pertama itu berat badan, silakan. Berat badannya. lepas tadi. Lepas kakinya, Bu. Iya. Jangan kepalanya, Bu. KKI. Oke, udah, Bu. Kemudian tinggi badan, Bu. Ini badannya, Bu. Kemudian kita di lingkar perut ya, Bu. Silakan, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Jadi di sini BB-nya itu 58, tinggi badannya 54, lingkar perutnya 89, dan berat sebelumnya itu 54. You and me, 내 맘이 보이지? 한참을 쳐다봐, KKI 다가가. Permisi, Bu. Iya. Baik, kita cek tekanan darahnya dulu ya, Bu. Kita duduk di sini. Sama Pak. Saya bisa Pak, kebar kemana?
Baik Bu, bisa berdiri sebentar. Bisa diperlihatkan sebelah Bu, seperti bisa lihat ini Bu. Bisa berapa? 2, 1, 5, 3. Mana sebelahnya lagi Bu? 2, 1, 3. Jadi kita akan melakukan tes fisik. Saya akan menyebutkan 1 atau 2 kata, kemudian Ibu akan mengikutinya ya. Makan malam. Sepeda. Roda 2. Kandungan. Kandungan. Baik, jadi dengan Bapak Riani, baik berdasarkan data yang telah tadi saya dapatkan bahwa kebiasaan merokok Bapak cukup tinggi, kemudian konsumsi alkoholnya juga cukup tinggi, istirahat dan tidurnya juga tidak teratur, kemudian Bapak sering merasakan stres. Ini saya akan memberikan bicara ke Bapak terkait masalah merokok, mengedukasi sedikit Bapak terkait bahaya merokok, di mana kita ketahui bahwa rokok itu sangat berbahaya jika dikonsumsi dengan jangka panjang, karena rokok itu kan mengandung nikotin. Nikotin yang terlalu sering dikonsumsi berlebihan itu akan meningkatkan kadar gula dalam darah, dan juga merokok ini akan merusak paru-paru, bukan hanya pada penggunanya, bahkan para yang menghirup asap rokok itu sendiri. Ini saya memberikan tips kepada Bapak bagaimana cara untuk berhenti merokok. Yang pertama itu perbanyak aktivitas fisik seperti berolahraga, kemudian kuatkan niat, bulatkan tekad seperti Bapak kalau ingin benar-benar ingin merokok, kuatkan tekad Bapak bahwa ya saya ingin benar-benar merokok karena saya ingin sehat. Kemudian minta bantuan kerabat dan keluarga. Kemudian setelah itu atur target waktu kapan berhenti merokok. Setelah itu cari kesibukan lain seperti kesibukan apapun itu yang membuat Bapak berhenti merokok, seperti bekerja atau apapun itu. Kemudian banyak minum air putih. Air putih ini karena di sini air putih itu sangat-sangat berperan penting terhadap tubuh manusia. Setelah itu jauhilah lingkungan para perokok, karena lingkungan itu mempengaruhi manusia. Apabila lingkungannya itu perokok, Bapak itu bisa ikut-ikut ke lingkungan tersebut untuk mengonsumsi atau merokok juga. Kemudian tetap berpikir positif. Kemudian setelah itu di sini konsumsi alkohol Bapak juga tinggi. Saya sarankan untuk tidak lagi mengonsumsi alkohol, karena bagaimanapun alkohol itu sangat berbahaya bagi tubuh dan juga bisa merusak atau nanti untuk efek jangka panjangnya akan merusak kondisi tubuh Bapak. Kemudian untuk istirahat dan tidur Bapak juga tidak teratur. Saya sarankan Bapak dapat mengatur rutinitas harian Bapak agar Bapak bisa mengatur jadwal tidur Bapak dan istirahat Bapak, sehingga jam tidur dan istirahat Bapak ini normal. Dan kalau jam istirahat dan tidurnya normal kan akan berpengaruh pada tubuh Bapak. Bapak akan merasa sehat, tidak mudah terkena atau terserang penyakit. Kemudian untuk stres, bagaimana caranya mengelola stres? Seperti tadi, lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat Bapak itu tidak merasa stres, seperti tadi itu bekerja ataupun menghibur diri, berolahraga. Mungkin itu yang bisa saya sarankan ke Bapak. Mungkin ada yang ingin Bapak tanyakan? Baik Pak, terima kasih ya atas kunjungannya. Sekian dari